Duka cita kami kepada keluarga besar Bapak PJ Gubernur Papua Pegunungan, Nikolaus Kondomo SH.MH. Semoga Bapak dan keluarga segera mendapatkan keadilan dalam kasus yang sedang dijalani. Video ini dibuat sebagai sarana informasi dan edukasi, tanpa berniat untuk menyakiti dan mengekspos privasi keluarga korban. Putri dari penjabat Gubernur Papua Pegunungan, Nikolaus Kondomo, diketahui meninggal secara mencurigakan di Semarang. Putri dari Nikolaus Kondomo, yang berinisial ABK, 16 tahun, meninggal di sebuah kos milik temannya yang ia kenal di sosial media. Setelah tiba di kos, mereka meminum minuman keras dan korban merasa mual. Lantas tersangka mencoba memberikan susu dan air kelapa yang berujung korban kejang-kejang dan meninggal. Lantas, apa sebab kematian misterius korban? Apakah kematian korban adalah pembunuhan berencana? Mengapa korban merasa mual setelah meminum alkohol? Dan mengapa pelaku memberikan susu dan air kelapa yang menyebabkan korban kejang-kejang lalu meninggal? This is the true story of it. One small step for man, one giant leap for mankind. Now Watford are on the counter-attack. They're bursting forward. They've got a chance. They've crossed it into the box. Kronologi. Pelaku dan korban saling kenal lewat sosial media pada 3 Mei 2023. Mereka sepakat bertemu di kamar kos yang disewa pelaku di Jalan Pariawatan Luhur, Bendan Ngisor, Kecamatan Bajumanik, Kota Semarang, pada Kamis, 18 Mei 2023. Keduanya meminum miras. Miras ini disiapkan sebelum bertemu dengan korban pada tanggal 18 Mei. Setelah meminum miras, terjadi persetubuhan antara korban dan pelaku. Setelah persetubuhan, korban mengalami mual. Pelaku lalu memberikan susu Bear Brand. Dia juga memberikan air kelapa untuk diminum korban. Tidak lama setelah itu, korban mengalami kejang. Pelaku lalu meminta tolong kepada tetangga kosannya untuk membantu membawa korban ke rumah sakit Elizabeth. Tersangka menghubungi pihak keluarga bahwa korban saat ini ada di rumah sakit. Setelah kembali dari rumah sakit dan kembali ke kos, pelaku diamankan. Keracunan. Penyebab korban mual-mual setelah meminum minuman keras atau alkohol masih diinvestigasi. Tetapi teori tentang mengapa hal tersebut terjadi telah dipublikasikan luas dalam dunia medis. Gejala yang korban alami mirip dengan kondisi penyakit ketoasidosis alkoholik. Apa itu ketoasidosis alkoholik? Dikutip melalui halodoc.com yang artikelnya ditinjau oleh Dr. Rizal Fadli mengungkapkan, ketoasidosis alkoholik adalah salah satu penyakit yang harus diwaspadai oleh orang yang sering mengonsumsi minuman beralkohol. Kondisi ini terjadi karena adanya penumbukan keton dalam darah akibat konsumsi alkohol secara berlebihan. Keton merupakan sejenis zat asam yang terbentuk dari sisa pembakaran lemak dalam tubuh yang bertujuan untuk menghasilkan energi. Sayangnya, kadar keton yang tinggi di dalam tubuh bisa memicu dampak berbahaya bagi kesehatan secara keseluruhan. Ketoasidosis alkoholik bisa ditandai dengan gejala penurunan nafsu makan, gerakan menjadi lambat, mual, dan muntah, sakit perut, badan terasa lelah, hingga pusing. Kondisi ini juga sering memicu gejala berupa sering merasa haus, resah, gelisah, dan bingung, napas tidak teratur dan cepat, serta penurunan kesadaran yang mengarah pada koma. Kondisi ini sama sekali tidak boleh dianggap sepele, karena dapat menyebabkan komplikasi berupa kejang. Selain itu, ada beberapa komplikasi yang bisa terjadi akibat ketoasidosis alkoholik, yaitu pendarahan pada sistem saluran pencernaan, pneumonia, radang pankreas, ensefalopati, serta koma. Susu dan air kelapa sebagai penawar. Dikutip dari hellosehat.com, yang artikelnya ditinjau oleh Dr. Yusra Firdaus mengungkapkan, sebuah anggapan lama menyatakan bahwa lemak pada susu dapat melapisi lambung dan menghambat penyerapan alkohol. Akhirnya, banyak orang meminum susu atau mengkonsumsi sumber lemak seperti minyak zaitun untuk melapisi lambungnya. Padahal, sejauh ini belum ada penelitian yang membuktikan apakah susu benar-benar dapat menetralkan alkohol. Hal ini sejalan dengan sebuah penelitian dalam The British Journal of Medicine. Penelitian ini tidak menemukan manfaat signifikan dari bahan-bahan yang sering dianggap bisa melapisi dinding lambung atau meredakan hangover setelah mabuk. Anggapan bahwa makanan dan minuman tertentu bisa melapisi lambung hanyalah mitos belaka. Interaksi antara susu dan alkohol dalam lambung tidak menimbulkan efek signifikan. Pasalnya, sebagian alkohol telah terserap dan susu telah terurai. Begitupun dengan konsumsi air kelapa. Konsumsi air kelapa setelah banyak mengkonsumsi minuman beralkohol tidak berfungsi untuk menghilangkan racun. Ketika seseorang mengkonsumsi minuman beralkohol berlebihan, seseorang akan menjadi sering buang air kecil karena alkohol bersifat diuretik atau membuang cairan dari tubuh melalui urin, sehingga tubuh akan kehilangan banyak cairan dan dehidrasi dapat terjadi. Air kelapa dapat menggantikan cairan tubuh yang hilang. Selain itu, air kelapa juga mengandung elektrolit yang dapat mencegah dehidrasi. Hukuman pelaku. Dalam kasus ini, polisi telah memeriksa 9 orang saksi
termasuk tetangga kos pelaku. Namun, berdasarkan keterangan saksi, mereka tidak mengetahui aktivitas yang ada di dalam kamar pelaku. Pengakuan dari pelaku, tidak ada paksaan dalam meminum minuman keras. Setelah minum minuman keras, terjadi persetubuhan antara korban dan pelaku. Pelaku mengakui menyetubuhi korban. Keterangan dari tersangka tidak memaksa, tetapi dari forensik ada luka. Atas kejahatannya, mahasiswa kampus swasta di Semarang itu dijerat pasal tentang persetubuhan terhadap anak dan atau pembunuhan sebagaimana diatur dalam pasal 81 ayat 1, subsidiar pasal 82 Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan atau pasal 338 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Konspirasi. Ayah korban merupakan seorang PJ Gubernur Papua Pegunungan dan merupakan mantan Kepala Kejaksaan Tinggi. Dia menjabat Kajati Papua sejak 18 November 2019 hingga 10 November 2022. Saat menjabat, Nikolaus cukup disegani dan benar-benar berkomitmen untuk fokus menangani kasus tindak pidana khusus, termasuk korupsi. Dikutip dari persatuanjaksaindonesia.go.id, di bawah komando Nikolaus Kondomo, ia telah berhasil mengembalikan uang negara sebanyak 9.660 juta rupiah dari kasus dugaan tindak pidana korupsi. Dana hibah untuk subsidi penerbangan dari pemerintah Kabupaten Waropen kepada PT Papua Graha Persada selaku penerima dana hibah tahun 2016 hingga 2017. Dan selama 2021, Nikolaus menangani 33 kasus korupsi. 21 kasus diantaranya sudah diputus oleh pengadilan. Uang negara yang diselamatkan jumlahnya cukup besar, senilai 17.452 juta rupiah. Fantastis. Belum lagi kecurigaan polisi terhadap tersangka, yang merupakan warga dan mahasiswa di kota Semarang, justru menyewa kos di tempat yang tak jauh dari kampusnya. Perkenalan antara pelaku dan korban diketahui baru 15 hari. Jarak Ahmad Nasir menyewa kamar kos itu juga berdekatan dengan waktu berkenalan dengan korban. Sementara itu, ada dugaan tersangka telah menyiapkan kamar tersebut untuk mengajak korban. Dan fakta lainnya adalah ternyata tersangka telah menyiapkan miras sebelum bertemu dengan korban. Bagaimana menurut kalian? Apakah kematian korban telah direncanakan, musuh politik, ataukah murni sebuah kecelakaan? Tuliskan komentar kalian di bawah. Semoga kasus ini dapat menjadi pelajaran bagi kita semua, dan semoga keluarga yang ditinggalkan mendapatkan keadilan yang sepantasnya. Demikianlah video kali ini, semoga bisa bermanfaat. Insya Allah kita jumpa lagi di video berikutnya. One small step for man, one giant leap